Nah, artinya teman-teman, saya sebagai pasukan janda. Kalau pemerintah pusat tidak mampu menangani bencana-bencana yang ada di Aceh, kami rakyat Aceh minta pisah dari NKRI. Keren ya. Teriak-teriaklah kalian terus, teriak-teriaklah kalian terus. Kalau sudah kupasang pelang perbatasan nanti masuk Medan harus pakai paspor, menjerit-jerit kalian, menjerit-jerit tahu kalian. Madat belah. Nih lu lihat nih, kata beliau. Beliau ini bukan orang sembarangan, mantan Panglima GAM, sekarang jadi gubernur di Aceh. Bendera bintang bulan marak berkibar di Aceh, gubernur. Yalah, itu anak muda, sesekali tidak apa-apa. Jadi kalian tuh ngibarin bendera bintang bulan itu cuma jadi olok-olokan doang. Madat belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang aspirasi masyarakat Aceh ya yang ingin merdeka, yang disampaikan oleh sekelompok emak-emak gitu ya, yang akhirnya direspon oleh warga sesama Aceh. Nah, bedanya yang merespon ini menurut saya secara pribadi otaknya agak encer gitu loh. Ketimbang yang teriak-teriak ingin merdeka tersebut ya. Katanya ya, kata yang mengomentari, kalau kalian teriak-teriak merdeka nggak masalah, itu bagian dari aspirasi, tetapi seharusnya yang lebih dulu berteriak merdeka itu adalah para pejabat Aceh ya kan, yang punya mobil BMW ya kan, yang punya Lamborghini, Lamborjono dan teman-temannya. Hah? Dari sini saya kok mulai curiga teman-teman ya, bahwa sebetulnya banyak warga Aceh yang sebetulnya itu sudah mulai agak mencurigai para pejabat mereka selama ini ya. Mungkin mereka menganggap jangan-jangan pejabat kita, pejabat daerah kita ini korup ya, atau minimal tidak amanah lah. Karena faktanya ya, dana otsus dari pemerintah pusat itu tidak sedikit setiap tahun gitu loh. Tapi kenapa rakyat Aceh tetap melarat aja? Alhamdulillah ya kan, akhirnya satu persatu saudara-saudara kita di Aceh sadar bahwa pemerintah pusat, pemerintah Indonesia itu bukan tidak peduli, sangat peduli dengan kalian. Dana otsus itu nggak main-main ya kan, besar diberikan kepada pemerintah daerah gitu kan. Tapi kenapa kalian tetap miskin? Nah itulah makanya, itu tugas kalian untuk melakukan pengawalan ya kan. Kalau perlu periksa itu pejabat-pejabat di daerah kalian. Jangan-jangan ya kan, jangan-jangan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. India. Long selaku Uronyo Pasukan Inang Balai Wilayah Bataili. Nah, artinya teman-teman, saya sebagai pasukan janda. Kalau pemerintah pusat tidak mampu menangani bencana-bencana yang ada di Aceh, kami rakyat Aceh minta pisah dari NKRI. Keren ya. Tetapi jalan pikiran saya mengatakan, kalau bisa omongan-omongan melantarkan semacam itu disampaikan sama DPR, disampaikan sama pejabat-pejabat Aceh, ya. Suara-suara kemerdekaan itu harusnya ya disuarakan sama mereka-mereka yang sudah punya BMW, mereka-mereka yang sudah punya Mercy, ya. Jangan
terus digembongkan sama masyarakat-masyarakat yang kelaparan, masyarakat-masyarakat yang kehausan. Tidak bakalan didengar ya. Tapi ingatlah saudaraku ya, omongan-omongan kita semacam ini dijadikan kekuasaan, dijadikan kekuatan mereka untuk mencari uang yang sangat banyak. Salam isi otak dari Lukman si tukang rujak yang ada di Jakarta. Jadi gembelnya saya di Jakarta. Nah, ini bener nih. Jangan cuma kalian aja yang teriak-teriak, jangan hanya rakyat kecil aja ya kan, ibu-ibu di warung yang penghasilan sebulan kagak jelas. Seharusnya yang berteriak-teriak merdeka itu mulai Pak RT, kepala desa, ke Pak Camat, ya kan, bupati seperangkat-perangkatnya dan juga gubernur seperangkat-perangkatnya. Yang jelas mereka secara ekonomi di atas warga Aceh pada umumnya. Nyatanya kan nggak ada itu orang yang punya jabatan teriak-teriak ya, yang punya BMW ya, karena mungkin mereka merasa ya hidup mereka mapan gitu loh. Ya, sedangkan rakyat-rakyat kecil ini, nah ini mungkin hidupnya agak susah dan mudah diprovokasi. Pertanyaannya, dana otsus yang begitu banyak itu kemana ya? Nah itu yang harus diperiksa itu para pejabat-pejabatnya. Jangan-jangan larinya bukan ke Aceh, ke Medan. Loh kok bisa ke Medan Bang? Iya karaoke. Hahaha, lanjut. Apa sih Cuk, kalian itu gimana ya pikirannya? Itu TNI pada kerja, bantuin daerah kalian. Tapi kalian sendiri malah demo kayak gitu loh. Di daerah-daerah lain itu nggak ada yang kayak gini. Kalau terkena bencana musibah, mereka gotong royong, bahu-membahu, biar lebih cepat pemulihan daerahnya. Nah ini di sini, itu anomali sendiri. Lah ya itu, ini memang agak ada anomali gitu ya. Dan menurut saya dari sini saya memunculkan sebuah dugaan gitu ya, bahwa saudara-saudara kita di Aceh itu sebetulnya jiwa sosialnya itu sangat rendah. Ini mohon maaf ya, ini adalah dugaan saya tidak menuduh, ini adalah dugaan saya, pendapat saya secara pribadi, saya tidak menghina, saya tidak mencaci, saya tidak memaki ya, saya menduga bahwa mungkin saja tingkat jiwa sosialnya saudara-saudara kita di Aceh itu rendah. Artinya apa? Ketika ada sebagian saudara kita di Aceh terdampak musibah dan mereka butuh bantuan, sebagian yang lain yang tidak terdampak ini sepertinya kok tidak terlihat memberikan bantuan. Mereka malah justru memanfaatkan momen tersebut untuk mengibarkan bendera, teriak-teriak merdeka, ya kan? Kemudian memfitnah pemerintah tidak hadir dan lain sebagainya. Ini menurut saya adalah sebuah anomali karena mungkin tidak akan pernah kita temukan di daerah lain. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Lanjut. Daripada berdemo, menaikkan bendera, minta merdeka, buang-buang waktu, bagus membantu rakyat Aceh yang didampak banjir bandang. Ada manfaatnya, ya kan? Bantu mereka yang kesusahan, nggak bisa dengan harta, dengan tenaga, nggak bisa dengan tenaga, dengan kata-kata atau doa. Kita doakan mereka, semoga mereka tabah menghadapi cobaan yang diberi Tuhan, sukses untuk kedepannya. Itu lebih ini demo merdeka. Memangnya lu belum merdeka? 80 tahun udah merdeka. Nah, yaitu daripada teriak-teriak, bikin konten yang provokasi. Ngapain sih nggak bikin konten aja, ya kan? Menggalang bantuan. Misalnya saya warga Aceh dari desa ini, bagi saudara-saudara kita di luar Aceh yang ingin memberikan bantuan langsung kepada kami, silakan kirim ke rekening ini, karena sampai saat ini bantuan dari pemerintah
Ada yang datang tetapi tidak cukup karena memang medan atau lokasi yang terlalu jauh dan sulit. Sehingga kalau misalnya saudara-saudara mau berkenan membantu, maka kami akan sangat berbahagia. Kan minimal seperti itu. Kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga seperti yang dipertontonkan oleh TNI, ya kan? Bukan malah teriak-teriak merdeka, mengibar-ngibarkan bendera, konvoy. Ingat loh, konvoy itu butuh bensin. Berapa liter bensin yang dibakar untuk konvoy tersebut? Ngapain sih nggak uangnya tidak dikonversi menjadi bantuan aja diberikan kepada saudara-saudara kita sendiri yang terkena musibah? Kan lebih baik, lebih bagus, mempercepat pemulihan, kan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak barusan. Lanjut. Teruntuk warga Aceh, saya ingin berkata, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian yang di sana ya. Kalian sibuk kemarin tuh ngibarin bendera bintang bulan ya kan, sampai kalian tuh lupa kalau wilayah kalian tuh sedang dilanda bencana. Haha, madat belah. Nih lu lihat nih, kata beliau. Beliau ini bukan orang sembarangan, mantan Panglima GAM, sekarang jadi gubernur di Aceh. Bendera bintang bulan marak berkibar di Aceh, gubernur. Yalah, itu anak muda, sesekali tidak apa-apa. Jadi kalian tuh ngibarin bendera bintang bulan itu cuma jadi olok-olokan doang. Mandat belah. Lagian di Indonesia kan cuma punya 2 bendera. Yang satu bendera merah putih yang kita hormatin sampai mati pun, sampai anak cucu kita juga tetap menghormati bendera itu. Yang kedua bendera putih, itu tandanya darurat kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Pengen berak gua. Ini menarik teman-teman ya, dan dari video inilah ya saya terinspirasi untuk membuat judul di bagian depan gitu ya. Jadi sang gubernur ini semacam mengolok-olok, itu yang disebut netizen barusan. Karena jawaban gubernur emang bikin terkekeh-kekeh ya, bikin ngakak gitu. Jadi ketika disinggung terkait bendera bintang bulan ya yang marak berkibar di Aceh ya kan, sang gubernur ketika ditanya awak media itu jawabannya iyalah, itu anak muda. Sesekali kan tidak apa-apa. Ya, ini memang mengandung menurut saya bukan olok-olok sebetulnya ya, tetapi permakluman gitu ya, permakluman terhadap orang-orang ya yang pantas untuk dimaklumi gitu loh. Misalnya nih orang desa ke kota ya kan, semua ditunjuk-tunjuk nih. Mau pakai lift takut, pakai itu eskalator takut. Wajar lah orang desa, kan seperti itu. Nah ini juga sama, wajar lah anak muda nggak ngerti apa-apa. Aduh, maunya mengibarkan bendera sok-sokan, sama gubernurnya sendiri malah diolok-olok. Kasihan kali ya gue. Lanjut. Teriak-teriaklah kalian terus, teriak-teriaklah kalian terus. Kalau sudah kupasang plang perbatasan nanti masuk Medan harus pakai paspor, menjerit-jerit kalian, menjerit-jerit tahu kalian. Nah itu, kalau sudah dipagar itu sampai Medan ya kan, nggak bisa masuk ke Brastagi ya kan, tidak bisa masuk ke Medan, nggak bisa karaoke ya kan, modar kau. Nanti para pejabatnya itu yang justru akan kelimpungan. Mau karaoke aja harus pakai paspor. Aduh, ketahuan nanti ya kan. Iyalah, kalau kalian ibaratnya di Medan itu dipagar ya kan, kemudian kalian ke Medan harus menggunakan paspor karena sudah merupakan negara yang berbeda. Setiap kegiatan Anda ke luar negeri ke Medan mau karaoke akan tercatat di keimigrasian. Ada, lanjut. Wahai rakyat Aceh yang terhormat ya, jangan kau kianati negerimu sendiri ya, yang selalu kau remehkan perjuangan para pahlawan pejuang negerimu ini, dan kau selalu mendambakan bendera negara lain. Lihat para relawan TNI, Polri, dan semua warga negara Indonesia, semua membantu Provinsi Aceh, tetapi kamu memanfaatkan keadaan yang seperti ini. Ayo bangkit, berdiri bersama bangsa kita. Terima kasih, salam dari Bolo Kebun. Nah,
Ini mudah-mudahan sampai ya ke saudara kita di Aceh ya, bahwa kita ini bersaudara gitu loh. Kita ini sebangsa dan setanah air. Nah, jadi ketika saat ini saudara kita di Aceh terkena musibah dan sampai saat ini belum pulih, itu kami dari luar Aceh ya, Jawa, kemudian Sumatera yang lainnya, Sulawesi, bahkan sampai Papua sana, ini memberikan bantuan gitu dalam bentuk penggalangan dana ya untuk meringankan beban saudara kita di Aceh gitu loh. Iya kan? Nah, jadi janganlah kita berteriak-teriak ingin merdeka lah, ingin beginilah, ingin begitulah. Kita harus mengingat sejarah gitu. Walaupun itu juga yang sering disampaikan oleh saudara-saudara kita di Aceh gitu kan. Mereka ingin merdeka karena sejarah juga. Tetapi kalau kita lihat lebih bijak lagi, justru sejarah menunjukkan ya bangsa Indonesia itu berjasa juga kepada Aceh gitu loh. Karena kalau Aceh tidak ikut menjadi bagian dari Indonesia, mungkin sampai saat ini Belanda itu masih ada di Aceh. Ya, jangan katakan Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda. Siapa bilang berapa kali agresi militer Belanda ke Aceh? Hah? Dengan membawa pasukan Kenil dan lain sebagainya. Aceh itu masuk menjadi bagian dari wilayah jajahan Belanda. Tapi karena Indonesia merdeka dan Aceh menjadi bagian dari Indonesia, mau tidak mau Belanda juga harus angkat kaki dari tanah Aceh. Jadi kita itu sebetulnya bersaudara dan gak usahlah teriak-teriak merdeka ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.